Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitu wa faruha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi rabbiha wa yadribu Allahu al-amthal lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Amma ba'du ayyuhal hadirun faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa dan selalu meningkatkan mutu keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, yakni dengan berupaya semaksimal mungkin melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya, dan berupaya semaksimal mungkin menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Puji syukur, marilah kita haturkan kehadiran Allah, karena Allah tidak henti-hentinya memberikan kucuran, memberikan limpahan, menumpahkan nikmatnya kepada kita sekalian. Terutama dan paling utama nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat, nikmat mampu, dan nikmat sempat. Sehingga atas izin dan perkenan Allah jualah kita sekalian Allah mampukan bisa menapakkan kaki dari rumah, duduk bersimpuh, duduk bersila, duduk bertafakkur di masjid ini untuk menunaikan kewajiban sholat Jumat bersama-sama. Di luar masih ada dan bahkan masih banyak saudara kita yang Allah kurangi nikmatnya, sehingga pada Jumat yang penuh barak ini Allah belum mampukan untuk membersamai kita, untuk duduk, untuk bersila di tempat ini. Mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk selalu bersyukur dan selalu bersyukur, baik syukur melalui lisan maupun syukur melalui perbuatan. Mudah-mudahan dengan syukur yang selalu kita haturkan kehadiran Allah, Allah tambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adabi lasyadid. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kita paham dan kita yakin bersama bahwa semua aktivitas kita, semua kegiatan kita semata-mata itu karena perintah dari hati kita. Kaki melangkah karena hati memerintah, tangan bergerak karena hati berkehendak. Kadang sifat hati itu kelihatan dari sifat lahirnya. Hati senang, muka kita kelihatan ceria. Hati kita susah, muka kita kadang-kadang tampak cemberut. Namun kita sebagai manusia hanya mampu dapat melihat apa yang dapat kita lihat,
hanya mampu mendengar apa yang dapat kita dengar. Dalam laut dapat diduga, dalam hati siapa tahu. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum, kata Allah. Hanya Allah jualah yang mengetahui apa saja yang ada dalam hati kalian. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Ada yang mengatakan al-Islamu alaniyah wal imanu fil qalbi. Islam itu pekerjaan lahir, sedangkan iman itu pekerjaan hati. Mari keislaman dan keimanan kita itu selalu tampil di depan dimanapun kita berada. Dalam berkeluarga, keimanan harus tandang ke depan. Kasih dan sayang selalu kita tanamkan dalam keluarga. Kita ciptakan keluarga yang bahagia dan membahagiakan. Kita ciptakan keluarga yang tentram dan menentramkan. Dalam bermasyarakat pun, keimanan dan keislaman kita harus tandang ke depan. Dengan orang tua, kita harus sopan santun, memberikan kesempatan terdepan kepada orang tua, dan memberikan dan mendengarkan apa yang menjadi nasihat dari orang tua. Dan jangan pernah memotong perkataan dari orang-orang yang lebih tua daripada kita. Kepada yang lebih muda, kita harus lebih berkasih sayang. Kita berikan nasihat dengan bil hikmah wal maudatil hasanah. Dalam berorganisasi, di kantor dan beraktivitas bisnis lainnya, keimanan dan keislaman itu harus tandang ke depan. Kita aplikasikan kehidupan kedua belah tangan kita. Ketika yang kanan itu gatal, yang kiri membantu untuk menggaruknya. Ketika yang kiri itu luka, yang kanan membantu untuk mengobatinya. Ketika yang kanan mengangkat yang berat-berat, yang kiri membantu untuk mengobatinya, membantu untuk mengangkatkannya. Tetapi kala yang kanan itu memakan yang enak-enak, yang kiri tidak pernah ngiri. Tidak seperti kehidupan kedua belah telinga kita, bentuknya sama bak pinang dibelah dua. Tapi ketika yang kanan itu gatal, yang kiri tidak pernah mau tahu membantu untuk menggaruknya. Ketika yang kiri luka, yang kanan juga tidak pernah mau tahu untuk mengobatinya. Kun kal yadain wala takun kal udanain. Bekerja samalah, berorganisasilah sebagaimana kehidupan kedua belah tangan kalian, dan jangan pernah kalian berorganisasi, berbisnis dan lain sebagainya seperti kehidupan kedua belah telinga kita. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, keimanan dan keislaman itu harus selalu tandang ke depan dimanapun kita berada. Dengan keimanan dan keislaman yang kokoh, Islam pernah menguasai Afrika, Islam pernah menguasai Asia, dan Islam pernah menguasai Eropa dikala zaman Bani Umayyah dan dikala zamannya Al-Khalid bin Malik. Puncaknya Islam bisa mengangkangi Eropa, Islam bisa mengangkangi Asia, Islam bisa mengangkangi Afrika. Dengan apa? Dengan keimanan dan keislaman yang kokoh. Yang tampil ke depan adalah keilmuan, keadilan, dan selalu memperhatikan apa yang menjadi keinginan dan kehendak masyarakat pada saat itu. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, di Jumat terakhir beberapa Jumat yang lalu, keislaman dan keimanan itu sempat menggemparkan Amerika dan sempat menjadikan medsos itu penuh seluruh dunia. Dengan pelatih kepala Senegal, dia menyampaikan saat hari Jumat
akan menunaikan sholat Jumat, padahal saat itu ada badai dan angin, sehingga para petugas melarang untuk keluar dari hotel. Tapi apa yang dikatakan oleh Pak Pitiau? Dia mengatakan angin itu ciptaan Allah. Saya takut kepada Allah, dan sepak bola ini hanya permainan. Saya akan tetap melaksanakan sholat Jumat. Andai sekarang itu final Senegal dan apapun, tepat pada hari Jumat, saya akan meninggalkan gelanggang itu. Saya akan meninggalkan permainan itu, karena sholat bagi kami ada segala-galanya. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah, ketika iman itu sudah kuat, keislaman itu kuat, ibarat sebuah pohon yang akarnya menghujam ke bumi dan cabangnya menjulang ke langit. Dan itu diabadikan oleh Allah dalam surat Ibrahim ayat 24, ayat 25. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin athluha thabitu wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin baitin rabbiha wa yadribu lahul amthal linnas la'allahum yatadhakkarun. Perumpamaan yang disampaikan oleh Allah di ayat ini, Allah memberikan perumpamaan keimanan dan keislaman yang kuat itu ibarat sebuah pohon yang akarnya terhujam ke bumi dan cabangnya menjulang ke langit. Dia kokoh kekar, tidak pernah lapuk dimakan hujan dan tidak pernah lekang dimakan panas. Pohon kurma itu akarnya menghujam ke bumi sampai 20 meter mencari air. Dan pohon kurma itu tidak pernah rontok. Dan setiap tahun kurma itu berbuah atas izin Allah. Itulah gambaran orang-orang yang keimanan dan keislamannya itu menjulang tinggi, tidak takut dengan apapun, dengan keimanan yang kokoh. Dan buah keimanan itu baiklah kita wujudkan dalam bulan Hijriah ini, dalam bulan Muharram ini, kita wujudkan dengan banyak berinfak dan bersedekah. Kata Nabi, bal yasdad, bal yasdad, bal yasdad. Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kata Nabi, akan ditambah dan bahkan akan ditambah. Allah pun juga memberikan jaminan dalam Quran, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Dan Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Ini janji Allah. Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah ibarat sebuah biji yang bercabang 7 dan dari 7 itu berbuah 100. Jadi kita yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kata Nabi, tidak akan berkurang, dan Allah menjamin akan ditambah 700 kali, bahkan tidak terhingga. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mari senyampang kita masih ada umur, senyampang kita masih diberi kesempatan untuk meningkatkan mutu keimanan dan ketakwaan kita, mari di bulan Hijrah itu, mari kita banyak beramal, banyak kita membantu orang lain. Mampu dengan ilmunya kita bantu orang lain dengan ilmunya. Mampu membantu orang lain dengan tenaganya, bantu orang lain dengan tenaganya. Belum ada kemampuan, bantu orang lain dengan doa dan senyumnya. Dan mudah-mudahan Allah mampukan kita bisa membantu orang lain dengan hartanya. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan yang sekelumit ini bisa menjadikan sebuah tarbiyah. Yang sedikit ini mudah-mudahan bisa bermanfaat banyak, dan di penghujung kehidupan Allah jadikan kita hamba yang husnul khatimah,
di penghujung kehidupan Allah jadikan kita wa antum muslimun. Saya Al-Fakir mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat banyak. Barakallahu wa lakum wa lisyairil mu'mina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.